Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Jayenggrana, anak kedua Dewa Pedang, bisa mengimbangi kehebatan Resi Godapati. Selanjutnya, siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Temukan jawabannya di video berikut ini. Dia memandang pada ketua partai Telaga Wangi, menganggukkan kepala lalu berkata, "Dewa Pedang, ternyata putramu telah sanggup menyuguhkan satu permainan yang berharga kepadaku. Memang tidak percuma kalau kau berhasrat mendirikan satu partai besar dengan anggota-anggota yang berkepandaian tinggi macam anakmu." Hahaha. Dewa Pedang tertawa cerah. Siapa yang akan menyangka kalau seorang tokoh silat golongan hitam seperti Godapati mau bicara dan bersikap jujur seperti itu? Terima kasih, Resi Godapati. Jikalau penyambutan kami terhadapmu kurang baik, mohon dimaafkan, kata Dewa Pedang pula. Secara nyata, memang putranya telah dikalahkan oleh Resi Kosen itu. Meskipun Jayenggrana tidak begitu kehilangan muka, karena dia juga berhasil merobek jubah lawannya. Sekali lagi, Resi Godapati menganggukkan kepalanya. Dia memutar tubuh hendak meninggalkan panggung, namun langkahnya tertahan ketika di lembah di mana telaga itu terletak. Tiba-tiba sekali terdengar suara mengumandang yang dahsyat dan menggigitkan. Lalu tahu-tahu sebuah benda jatuh menggelinding di hadapan kaki Dewa Pedang. Ketika Dewa Pedang dan semua anggota partai serta para hadirin memandang ke benda yang menggelinding itu, maka terkejut dan gemparlah semuanya. Karena benda itu bukan lain daripada kepala manusia. Kepala manusia itu berambut gondrong aut-autan, mukanya berkerinyut, kening sangat lebar, kedua mata membeliak, mulut menganga. Pada lehernya yang bekas terbabat putus, kelihatan darah yang telah membekuk coklat kehitaman. Sungguh, satu pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Melihat kepada keadaan muka dan kepala itu, serta baunya yang busuk sekali, nyatalah bahwa manusia pemilik kepala itu telah menemui ajalnya beberapa hari yang lewat. Mungkin 1 minggu, bahkan mungkin lebih dari itu. Dewa Pedang sendiri yang menyaksikan kepala manusia itu jadi mengernyitkan kening. Dia rasa-rasa kenal atau pernah melihat manusia tersebut. Pada detik, dia coba mengingat-ingat, maka pada saat itu pula sesosok tubuh manusia berkelebat dan berdiri di atas panggung sambil tertawa tiada hentinya. Manusia yang datang ini adalah seorang kakek-kakek tua renta berbadan kurus kering. Tulang-tulang tangan serta kakinya kecil sekali, sedang tulang dada dan keseluruhan tulang-tulang iganya kelihatan dengan jelas. Mukanya sangat cekung, mata sipit. Keanehan manusia ini, selain hanya mengenakan cawat saja untuk menutupi tubuhnya, maka rambutnya yang panjang putih dijalin satu ke belakang macam perempuan. Melihat kedatangan manusia ini, untuk kesekian kalinya keadaan di tempat itu menjadi gempar. Karena siapakah yang tak kenal dengan tokoh silat yang bergelar si Cawat Gila? Tokoh ini bukan saja termasyhur karena ketinggian ilmunya, tapi juga karena otaknya yang miring. Buktinya, begitu datang, dia telah menggemparkan suasana dengan sebutir kepala manusia.
Sampai selama 1 kali sepeminuman teh, si cawat gila masih juga berdiri di panggung itu dengan tertawa panjang gelak-gelak. Dewa Pedang selaku tuan rumah dan sebagai seorang tokoh silat yang telah memaklumi manusia bagaimana adanya, tamu yang ada di atas panggung itu tetap duduk di tempatnya dan menunggu sampai si cawat gila menghentikan tertawanya. Ketika si cawat gila mulai reda tertawanya, maka bertanyalah Dewa Pedang, "Kakek cawat gila, gerangan, apakah yang telah membawamu datang ke sini dengan cara begini rupa?" Si cawat gila sekaligus menghentikan tertawanya. Dikucak-kucak kedua matanya, lalu memandang lekat-lekat pada Dewa Pedang. Setelah itu, memandang berkeliling pada para hadirin yang ada. Pandangannya begitu angker, menggetarkan. Kemudian, tokoh silat berotak miring ini memanggut-manggutkan kepalanya beberapa kali, mendongak sebentar ke langit, lalu berkata, "Jadi betul rupanya aku telah sampai di kaki Gunung Merapi. Betul rupanya aku telah sampai di tepi telaga tempat peresmian berdirinya Partai Telaga Wangi." Orang tua ini memandang lurus-lurus pada Dewa Pedang, lalu dengan seenaknya tudingkan jari telunjuknya tepat-tepat ke hidung ketua Partai Telaga Wangi itu dan berkata setelah membentak, "Kau ya, manusianya yang bernama Brajaguna, bergelar Dewa Pedang?" "Iya," menjawab Dewa Pedang, dan si cawat gila tertawa lagi gelak-gelak. "Tampangmu macam manusia biasa, bahkan mirip kunyuk. Kenapa pakai gelar dewa segala? Apa kau keturunan atau titisan dewa? Hah?" Mendengar ejek penghinaan ini, maka melompatlah ke muka 2 orang pengurus partai, yaitu Klabang Songo dan Rah Gundala. "Hei kerempeng tua bangka, gua harap cepat minta maaf atas mulutmu yang bicara seenaknya itu," membentak Rah Gundala. Suaranya parau garang. Manusia ini berbadan gemuk pendek dan berkepala sulah. "Monyet gundul yang tak tahu tingginya gunung dalamnya lautan. Kau minggirlah, aku tak cari urusan denganmu." Habis berkata begini, si cawat gila lambaikan tangan kanannya. Wut! Gelombang angin laksana badai melanda tubuh Rah Gundala. Demikian hebatnya sehingga Rah Gundala mental dari panggung, jatuh di antara para hadirin dan muntah darah lalu pingsan. "Iblis tua keparat," maki Klaba Songo. Pengurus partai dari selatan segera cabut pedangnya dan melancarkan serangan dahsyat. Namun dengan mudah si cawat gila mengelak ke samping. Sekali tangan kanannya dihantamkan ke muka, maka seperti Rah Gundala tadi, Klaba Songo pun mencelat keluar panggung, tenggelam ke dalam telaga. Untuk kedua kalinya, air telaga itu kelihatan merah oleh darah yang keluar dari mulut Klaba Songo. 2 orang anggota partai segera pula terjun untuk menolong Klaba Songo. "Orang tua, lihat pedang!" Tiba-tiba terdengar seruan dan selarik sinar putih menderu di muka hidung si cawat gila. Si cawat gila terkejut dan buru-buru melompat ke belakang. Yang menyerangnya ternyata adalah Jayenggrana. Tentu saja si cawat gila terkejut diserang demikian rupa. Namun ketika melihat siapa penyerangnya, maka dia terlebih dahulu tertawa gelak-gelak. Bagus, bagus. Anaknya juga ingin mencari mampu. Bagus, datang mencari biangnya. Anak-anaknya unjukkan diri. Jika masih ada anak-anaknya Dewa Pedang yang lain, segeralah maju, biar ku bikin kojor sekaligus. Geram sekali Jayenggrana, kembali menyerbu dengan pedangnya.
Sementara semua orang yang hadir menyaksikan dengan menahan nafas penuh tegang. Jika dua tokoh partai Telaga Wangi dapat dirobohkan oleh si cawat gila, sungguh sukar diduga sampai di mana ketinggian ilmu manusia aneh itu. Semua mata memandang tak berkedip ke atas panggung, sedang hati masing-masing bertanya-tanya, gerangan apakah yang membuat si cawat gila munculkan diri di situ dan turun tangan sedemikian ganasnya. Sinar putih dari pedang Jayenggrana bergulung-gulung mengurung si cawat gila dari 8 penjuru. Suaranya menderu, sedang tubuh Jayenggrana hanya tinggal bayangan saja yang kelihatan. 5 jurus telah berlalu dengan cepat. Si cawat gila hanya sekali 2 kali saja menggeserkan kakinya mengelakkan serangan itu. Bahkan dengan masih tertawa-tawa dia berkata, "Ayo, mana itu anak tahi-tahinya Dewa Pedang? Apa cuma yang seorang ini saja? Tak usah jual bacot di sini cawat gila. Terima ini," membentak Jayenggrana. Pedang peraknya berkiblat membuat 3 rantaian ilmu pedang Partai Telaga Wangi yang sangat ampuh, yaitu 7 naga menyambar rembulan, disusul dengan naga sakti sebatkan ekor, lalu ulas sanca keluar sarang mematuk gunung. Jurus-jurus tak berguna, buat apa dikeluarkan? Ejek si cawat gila. Lalu digesernya kaki-kakinya yang kurus kering itu, tubuh miring ke kiri, miring lagi ke kanan. Kemudian laksana harimau mendekam dan menyembarkan kuku-kuku kakinya. Maka seperti itulah kedua tangan si cawat gila menyambar ke depan dan tahu-tahu pedang Jayenggrana sudah kena dirampas. Belum lagi habis terkejutnya pemuda ini, tangan yang lain dari si orang tua sudah menghantam kepala Jayenggrana. Pemuda ini terpelanting 8 tombak di luar panggung. Kepalanya hancur dan nyawanya lepas. Maka gemparlah keadaan di atas dan di bawah panggung. Gawat! Muncul seorang kakek sakti yang bergelar cawat gila dan menewaskan 1 anak dan beberapa anak buah Dewa Pedang. Siapakah yang bisa menghentikan kegilaan si cawat gila? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.